Shalom teman-teman. Shalom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi tentang visi Bangsa Muda. Di sini ada Kak Heda, Kak Esther, Kak Sila, Kak Yanti, dan juga saya. Dan untuk materi pertama, untuk visi muda akan dijawab oleh Kak Heda. Apabila dapat saya persilakan. Yang pertama, definisi. Pemuda berasal dari kata muda, artinya belum sampai setengah umur. Jadi, pemuda berarti manusia yang berada pada tahap belum lanjut umur dan bukan seorang anak lagi. Sebutan muda juga berarti hijau atau baru. Sebab itu, pemuda tanpa atau dibentuk pemuda juga dalam mereka yang berumur 16 sampai 35 tahun. Oleh karena itu, pemuda adalah manusia yang dalam perkembangannya berada pada masa persiapan diri untuk sepenuhnya terlibat atau meningkatkan aspek aktif melibatkan diri dalam hidup bersama. Ya, baik, alhamdulillah kepada tugas pendidik. Yang pertama orang tua akan dijawab oleh Kak Esther. Di sini saya para pendidik yang pertama yaitu orang tua. Kenapa orang tua yang para pendidik yang pertama sih? Karena orang tua yang paling dekat dengan yang anak atau pemuda yang dimaksud dalam hati ini. Pendidik orang tua mengembangkan karakter pemuda berarti mendidik. Untuk itu orang tua menjadi pendidik pertama bagi anak pemuda. Merupakan aset keluarga sekaligus aset bangsa dalam lingkungan keluarga. Karakter pemuda akan dibentuk sekaligus akan mempengaruhi perkembangan dan masyarakat. Di mana pemuda adalah pemuda contoh yang harus ditiru oleh mereka. Ketika orang tua benar-benar bertanggung jawab pada pemudanya, dalam hal ini memberikan teladan yang baik, maka pemuda akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Pula terutama karakter Kristianinya akan berkembang sebagaimana seorang pemuda yang seharusnya bertindak dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan yang kedua, orang tua yang bertanggung jawab terhadap perkembangan karakter Kristiani mudanya memperlihatkan keberhasilan orang tua dalam mengasuh, menyediakan kebutuhan serta mengasihi anak muda. Karena itu tanggung jawab orang tua kepada anak pemuda yang hendak dilakukan dalam keluarga adalah mengajar dan mendidik. Mengajar dan mendidik anak muda bukanlah yang sangat mudah, tetapi menempuh perjuangan yang sangat berat. Karena itu anak muda harus diajar dan dididik dengan semestinya. Dalam Amsal 29 ayat 17 di sini menyatakan, didiklah anakmu maka ia akan memberikan petunjuk kepadamu dan mendatangkan sukacita. Hal ini bertujuan kepada orang tua untuk mendidik anak muda dengan baik sehingga memberikan ketentraman bahkan akan mendatangkan sukacita. Anak muda yang mendapatkan pendidikan baik dari orang tua akan mendatangkan sukacita kepada orang tuanya. Oleh karena itu, jika orang tua tidak mengajar dan mendidik anak muda yang tidak tepat, akan berkembang dengan tidak baik. Sebaliknya, jika anak sudah dididik dengan baik dan karakter Kristiani yang baik, yakni mempunyai cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu bertanggung jawab orang tua dalam mendidik mempunyai harapan agar anak-anak mereka dapat mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Meskipun pada kenyataannya tidak semua orang tua sebagai pemimpin berhasil mencapai tujuan ini. Hal yang disebabkan karena kebanyakan orang tua mendapatkan disiplin yang ketat terhadap orang tua yang bertujuan menjadikan anak sebagai orang patuh dan taat kepada orang tua. Berbicara disiplin dalam pendidikan berarti bicara kita berlaku anak dibentuk oleh suatu kekuatan yang berada di luar dirinya.
yaitu kekuatan orang tua dan keluarga lainnya untuk bertindak sesuai orang tua, bahwa penerapan disiplin tersebut merupakan bentuk yang jelas menuntut keinginan orang tua dan melakukan menganggap suatu usaha demikian. Ya, di sini pada poin yang dulu akan dibawa oleh rekan. Saya akan membawa pembahasan tentang kebebasan rohani semoga tidak dimiliki secara tiba oleh seseorang, tapi terjadi ketika seseorang tersebut di masyarakat. Pribadi berdoa bersekutu dengan pelajaran Tuhan dan firman Tuhan, maka kebebasan rohani seseorang akan dimiliki dan akan bertumbuh, terpenuhi dan mendapatkan pendidikan Kristen dengan ibadah dan berdoa sesuai untuk memenuhi Tuhan gereja diberikan oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, menurut pendidikan agama Kristen, pemuda diharapkan dapat berkembang terus dan pemahaman tentang Allah dan menolong mereka supaya dapat hidup sebagai murid Kristus yang dewasa dalam iman. Pembinaan rohani, pembinaan sangat penting bagi pemuda Kristen karena pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi hubungan gereja dan pemuda adalah tulang gereja dan menjalankan fungsi dan para gereja sangat diperlukan. Oleh sebab itu gereja perlu membina dan pemuda sesuai dengan firman Tuhan dalam Amsal 2 ayat 6. Didikan orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak dari jalan. Ya, baik, saya akan melanjutkan tiga adalah gereja, di mana ini membutuhkan kerja keras dalam dan konsentrasi yang cukup baik, yang dimana gereja harus menjadi wadah yang tepat untuk mematuhi seluruh proses ini, karena kehidupan gereja pada masa yang akan datang ditentukan oleh bagaimana cara gereja memperlakukan generasi muda yang pada saat ini. Pada masa remaja, mereka lebih fokus pada diri sendiri dan menuju pada masa muda atau dewasa, yang mana yang harus beralih pada tahap pemikiran pihak lain. Proses ini membutuhkan yang namanya kerja keras dan juga konsentrasi yang cukup baik, di mana gereja harus menjadi wadah yang tepat untuk mengadu seluruh proses kehidupan pemuda. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Eva dan juga Kak Yanti, peran orang tua dan juga peran guru. Nah, dalam proses perkembangan pemuda itu memiliki persoalan yang terjadi yang dijelaskan seperti di atas oleh Kak Yanti dan juga Eva, dan pemuda juga memiliki kebutuhan yang dipenuhi. Nah, di sini ada satu ahli yang bernama Vicky Heller yang menyarankan agar pemuda memenuhi 6 tujuan yang sangat penting. Yang pertama itu mereka perlu menyembah Tuhan. Pemuda harus perlu untuk mereka mengetahui apa yang mereka anut dan apa artinya diri survival. Dan yang kedua adalah mereka perlu menemukan diri mereka sendiri. Mereka perlu mencari diri mereka atau diri survival themselves. Dan yang ketiga adalah mereka perlu menemukan pekerjaan seumur hidup atau need to find a life work. Dan mereka perlu menemukan pasangan hidup, mereka perlu menemukan masyarakat dan hubungan atau relasi mereka dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mereka perlu menemukan masyarakat Kristen, gereja dan relasi yang baik dengan masyarakat. Nah, dengan adanya 6 kebutuhan ini harus dipenuhi oleh pemuda, maka gereja harus berusaha untuk memenuhinya. Di mana gereja harus dapat membantu pemuda untuk dapat menemukan Tuhan, menemukan diri mereka dan juga menemukan pekerjaan, menemukan teman hidup ataupun pasangan hidup, serta menemukan masyarakat dan juga komunitas Kristen atau gereja untuk sepanjang hidup mereka. Dan forward untuk pendapat bahwa iman itu adalah cara manusia untuk mereka bersandar atau berserah diri dan menemukan atau mereka memberikan makna terhadap bagaimana kondisi ataupun keadaan hidupnya.
Nah, iman itu sebagai cara mengenal dan juga menilai dunia. Perkembangan juga berjalan bertahap. Sini kami menuliskan yang pertama adalah perkembangan umat Kristen, iman remaja atau pemuda. Dalam tahap ini, identitas diri pemuda itu dibentuk berdasarkan rasa dipercaya dan ditentukan oleh orang lain. Yang mana ini sangat penting bahwa mereka juga berusaha untuk menemukan dengan makna yang baru yang dapat menyebabkan mereka tertarik pada ideologi dan agama lain. Nah, remaja pemuda juga mulai membuat gambaran Allah secara personal yang dapat dianggap mengenal dirinya, jadi dari pengenalan mereka terhadap diri sendiri. Mereka juga memahami bahwa Allah akrab dengan diri mereka, tapi juga akrab dengan orang lain. Nah, dalam tahapan ini, pemuda berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Mereka juga mencari sosok Allah yang dianggap mengenali dirinya. Dengan kondisi ini membutuhkan bimbingan yang serius dari gereja supaya gambaran Allah yang seharusnya diterima itu dipahami dan juga dihayati, yang akhirnya itu dapat melekat di kehidupan mereka dengan jelas. Gereja pada fase ini adalah menjadi pendidik iman yang sejalan dengan perkembangan pemuda agar iman mereka semakin kuat. Yang kedua adalah perkembangan iman. Yang tadi perkembangan iman remaja, pemuda di tahap pemuda, yang mana pemuda merupakan generasi penerus yang pada akhirnya akan memiliki tugas melanjutkan sebuah pendidikan dalam hidup mereka bagi generasi-generasi berikutnya. Jika pemuda mendapatkan pendidikan Kristen yang memadai, maka mereka akan menjadi generasi penerus yang sehat dan juga kuat. Oleh karena itu, gereja harus mendidik pemuda demi mendapatkan generasi penerus yang handal. Nah, untuk mendapatkan generasi penerus yang handal, perlu memberikan pendidikan yang terus-menerus, edukasi dan inovasi. Dan juga Gunawan menyatakan bahwa melalui pendidikan Kristen, gereja dibimbing dan juga kepada Kristus, yang mana pendidikan itu dilakukan secara perlahan namun pasti. Dan melalui pendidikan yang memadai, maka pemuda akan mampu membuka ikatan-ikatan masalah yang rumit dan menuju pada masa depan yang penuh keceriaan. Dan pendidik gereja harus yakin bahwa tugas ini adalah tugas Tuhan. Pendidikan Kristen bagi kaum muda sangat penting, karena dengan mendapatkan pendidikan Kristen yang memadai, kaum muda akan menjadi generasi penerus gereja yang sehat dan kuat. Banyak gereja yang kurang berkembang karena mereka kurang memberikan perhatian pada pengajaran kaum mudanya. Yang dilakukan di gereja adalah pendidikan dan pengajaran yang diberikan dalam suasana Kristen, yang mana pendidikan ini pun tidak terlepas dari fondasi yang dibangun di bawah pengajaran yang diberikan, agar pengajaran tersebut melekat erat dan juga menjadikan kuat bagi semua peserta didik yang ada di dalamnya. Karenanya fondasinya itu sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pendidikan Kristen. Tanpa adanya fondasi, maka arah dari pendidikan Kristen yang dilaksanakannya, gereja akan mengalami ketersesatan, bahkan bisa gagal. Fondasi pendidikan Kristen ini diibaratkan sebagai sebuah dasar bangunan ataupun sebuah landasan dalam melekatkan bangunan. Jika setiap orang, yaitu seluruh peserta didik mampu dan mau memahami serta melakukan apa yang menjadi fondasi pendidikan Kristen, maka pendidikan itu akan dapat menghasilkan buah yang nyata. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Kamisi. Dalam Mazmur 78 ayat 1-8 merupakan pendidikan kaum tua pada generasi berikut, yakni generasi muda menerima pembelajaran tentang keberhasilan dan kegagalan orang-orang di masa lalu. Konteks pendidikan pada zaman Perjanjian Lama adalah keluarga dan diperluas di sinagoge dan sekolah. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, gereja berfungsi sebagai keluarga besar dan keluarga Allah. Tanggung jawab orang-orang yang diberikan karunia dan berpengalaman adalah menyampaikan kisah-kisah kepada generasi selanjutnya tentang perbuatan, kuasa dan keajaiban Allah di masa lalu dan masa kini. Sekian hasil presentasi kami akan langsung saja untuk membacakan kesimpulan, baru kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kesimpulannya adalah pemuda merupakan generasi penerus dalam keluarga, gereja dan masyarakat di masa depan. Jadi perlu diketahui bahwa sangat penting penanaman rohani bagi pemuda Kristen untuk bagaimana mereka dapat membangun relasi yang erat dengan Tuhan.
Oleh sebab itu, peran keluarga, gereja, dan juga masyarakat dalam membina pemuda sangat menentukan masa depan pemuda khususnya dalam kerohanian. Dalam proses pembentukan rohani pemuda oleh guru pendidikan agama Kristen tidak hanya sebatas sebagai sumber informasi pengetahuan firman Tuhan, tetapi bertanggung jawab bagi pertumbuhan iman pemuda. Dengan demikian, guru pendidikan agama Kristen dapat bertindak sebagai pimpinan iman pemuda yang mampu menciptakan kondisi respon yang dapat merangsang para pemuda untuk mempelajari firman Tuhan. Guru pendidikan agama Kristen sebagai pimpinan iman pemuda memfokuskan dirinya pada pertumbuhan iman pemuda. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami silakan. Sekian, jika tidak ada yang bertanya, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam presentasi kami. Sekian dan salam.